Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Revolution. Buat siapapun dan dimanapun, semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Yang sakit segera diberikan kesehatan dan insya Allah menjadi penggugur dosa ya. Dan yang sehat tolong dijaga kesehatannya baik-baik. Oke, dan jangan lupa untuk Palestina doa, donasi, dan boikotnya produk-produk yang berafiliasi atau bersangkutan atau berkaitan dengan Zionis Israel laknatullah ya, khususnya untuk umat Islam dan umumnya untuk seorang manusia yang masih mempunyai hati nurani ya. Oke, saya ingin mengutip sedikit dari kajian atau live apa yang disampaikan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab terkait ya live streaming taklim bulanan Markas Syariah Petamburan ya, umum buat ikhwan ya. Oke, dari sini insya Allah mudah-mudahan khususnya untuk umat Islam agar kita berhati-hati dalam mengucapkan lisan kita atau apalagi yang menyangkut habaib atau alim ulama ya. Seperti apa yang disampaikan beliau, ini sebenarnya panjang, sekitar kurang lebih 5 jam ya, 5 jaman ya. Namun di sini poinnya saya ambil sedikit dan insya Allah ini tidak mengurangi manfaat sedikit pun ya. Oke, kita saksikan dulu apa yang disampaikan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab. Saya ingin ingatkan semua saudara, karena makin hari kita perhatikan saudara di medsos ini, kalau kita perhatikan hinaan-hinaan yaitu kepada ulama, hinaan-hinaan kepada aulia, hinaan-hinaan yaitu kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, makin hari itu makin luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu kita ingatkan, di samping kita yaitu membatasi diri kita dengan selalu menghisap kita punya kelakuan, kita punya amal, maka jaga juga kita punya lisan, kita punya sikap. Jangan sampai kita menghina ulama atau menghina orang soleh. Hati-hati ya kawan. Bukan tidak mungkin di antara orang-orang soleh yang kita hina itu mereka adalah aulia Allah. Hati-hati. Orang-orang yang menghina aulia Allah itu Allah mengumumkan perang bagi orang-orang tersebut, saudara. Ya, sampai situ dulu. Sekali lagi, ini yang saya ambil hanya sekilas ya, poin yang penting dari beberapa yang penting juga ya. Sekali lagi yang tadi saya singgung, agar kita benar-benar menjaga sikap kita, lisan kita ya, apalagi menyangkut dengan habaib atau ulama atau orang-orang soleh ya. Semoga ini benar-benar bisa jadi pelajaran atau hikmah, ada hikmahnya, atau kita bisa mengambil hikmahnya, pelajaran dari apa yang beliau sampaikan ya. Oke, dilanjut. Hati-hati. Termasuk para begal nasab yang sampai saat ini masih terus bergerilya, saudara. Hati-hati. Mereka menghina Imam Ubaidillah, putra daripada Imam Ahmad Al-Muhajir. Itu berarti mereka menghina semua habaib, ribuan habaib, saudara, yang dari zaman dulu sampai zaman sekarang, yang diantara mereka banyak ulama-ulama besar, banyak aulia. Mereka hinakan. Hati-hati, mereka akan diazab oleh Allah dari dunia sampai akhirat, saudara. Hati-hati, saudara, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu, saudara, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi, saudara, satu hadits qudsi di mana Allah mengatakan man adani, nah, man adani waliya. Jadi barang siapa, saudara, yang memusuhinya walinya Allah, saudara, Allah sendiri yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengumumkan bil harb, Allah mengumumkan perang, saudara. Hati-hati.
itu nggak boleh sampai kita lakukan, saudara. Berat dosanya. Jadi mereka yang menghina Al-Imam Ubaidillah kemudian memfitnah saudara, maka berarti mereka sudah menghina seluruh habaib, seluruh ba'alwi, seluruh wali yang ada, seluruh awliya, termasuk Habib Umar bin Abdurrahman Attas, termasuk Habib Abdullah bin Awil Haddad, termasuk Habib Abu Bakar bin Salim, saudara, termasuk ulama-ulama besar Habib Abdullah Al-Idrus, kemudian Habib Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran, ulama-ulama besar, awliya. Nah, kalau sampai mereka ini dihina, saudara, siap-siap untuk mendapatkan azab dari dunia sampai akhirat. Jaga mulut kita, jaga lisan kita. Nah, begitu juga. Iya, sampai situ aja dulu ya. Ini menyinggung soal begal nasihat atau orang-orang atau sekelompok yang masih saja meributkan atau menebarkan isu terkait ya nasab, tes DNA, para habaib, ya entah siapa yang ada di belakangnya. Yang jelas memang masih banyak ya melalui akun-akun sosmed, komentar-komentar ya, dan ini untuk kita khususnya umat Islam yang ada di Indonesia, jangan terpengaruh soal hal-hal demikian. Kita harus gunakan kecintaan kita pada agama kita, yaitu ya mencintai para habaib, salah satunya mencintai alim ulama, mencintai orang-orang yang soleh ya. Jangan sampai kita terpengaruh dengan propaganda orang-orang yang tidak menyukai habaib, yang ingin memecah belah umat Islam, yang ingin menghilangkan rasa hormat kita kepada orang-orang soleh, para habaib, waliullah, alim ulama ya. Jangan sampai. Dan umumnya ya untuk rakyat Indonesia siapapun dia, dan saya yakin seseorang yang walaupun di luar agama Islam pasti memegang teguh atau saling menghormati, saling bertoleransi. Mungkin ada beberapa atau oknum-oknum yang mungkin tidak suka, dan mungkin itu karena belum mengenal para habaib atau belum mengenal Islam seperti apa ya. Namun khususnya untuk umat Islam, jangan sampai kita terpengaruh oleh isu-isu yang ingin memisahkan kita sebagai umat Islam dengan para habaib, para alim ulama, kiai ya, orang-orang soleh ya, yang insya Allah mereka yang lurus di jalan agama Allah, mereka lah yang insya Allah yang akan membimbing kita, mensupport kita, mendoakan kita, dan insya Allah mudah-mudahan melalui beliau atau kedekatan kita pada orang soleh dapat membuat kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Itu aja dulu dari sekian Revolution, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.